Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang istilah Melayu, asal-usul istilah Melayu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian tamadun yang berkaitan dengan tamadun Melayu. Istilah tamadun berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata maddana. Dari kata maddana ini mempunyai makna membangun suatu kota atau seseorang atau masyarakat yang mempunyai peradaban. Kemudian bisa juga dikatakan bahwa maddana ini merupakan keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Dari kata maddana ini bisa disinonimkan juga dengan kata umran, hadarah, dan madaniyah. Kemudian kata maddana ini atau tamadun ini bisa dimaknai sebagai suatu peradaban manusia yang lebih maju, merupakan wujud dari tamadun. Peradaban di dunia ini tentu saja berkembang secara bertahap, dan perkembangan secara bertahap ke arah kemajuan inilah yang mencakup makna tamadun. Kemudian ahli lain bernama Saputra mengatakan bahwa tamadun berasal dari kata Madinah yang bermakna kota atau bandar yang berisikan peradaban. Peradaban manusia yang lebih maju merupakan wujud dari tamadun tadi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kata Melayu, maka berarti menjadi tamadun Melayu. Frasa tamadun Melayu, kita harus mulai juga dengan kata atau istilah Melayu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Melayu berasal dari kata Mala, Malaya yang berarti mula, dan Yu yang berarti negeri. Tamadun Melayu dapat dimaknai sebagai kota yang penuh dengan peradaban atau suatu daerah yang terdapat ras-ras suku-suku yang membentuk bangsa Melayu atau rumpun bangsa Melayu yang memiliki peradaban maju, peradaban yang lebih baik, peradaban yang tiada taranya. Mengenai tamadun Melayu ini ada beberapa konsep yang perlu kita perjelas. Pertama, bahwa tamadun Melayu itu ditinjau dari tinjauan geografis dan historis. Secara geografis historis, alam Melayu itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Benua ini dipagari oleh Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Nah, alam Melayu pun termasuk Asia Tenggara, dan justru Asia Tenggara inilah merupakan titik fokus tentang tamadun Melayu. Tinjauan kedua yaitu tinjauan manusia dan budaya. Tinjauan manusia dan budaya itu melintasi ruang dan masa. Orang Melayu merupakan sekelompok etnik yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat istiadat Melayu. Namun, konsep ini jika kita pakai secara utuh, maka ini sepertinya bisa melukai sejarah, terutama berkaitan dengan keturunan bangsa Melayu, yaitu berkaitan dengan agama. Kita ketahui tidak semua bangsa Melayu, suku Melayu beragama Islam, tetapi secara historis mereka adalah bangsa Melayu. Sebaliknya, jika kita berprinsip pada konsep ini, maka bangsa lain yang secara historis keturunan bukan merupakan bangsa Melayu, tetapi dengan konsep ini bisa menjadi bangsa Melayu, maka dia dikatakan bisa masuk Melayu. Contohnya orang-orang Eropa yang memeluk agama Islam, kemudian dia bisa berbahasa Melayu dan seterusnya beradat istiadat Melayu, maka dia bisa dikatakan sudah masuk Melayu. Kemudian orang Melayu lebih bersifat Islamik, sudah jelas karena
pengaruh Islam terhadap bangsa Melayu ini sangat jelas dan sangat kuat. Selain itu, ada beberapa tahap tamadun Melayu. Mari kita bahas satu persatu, yaitu pertama tahap kerajaan. Pada tahap kerajaan ini, tamadun Melayu tercatat sejak berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sekitar tahun 380 Masehi. Kemudian berkembang dan terus berkembang, dilanjutkan oleh Kerajaan Melayu Swarnabumi di Jambi dan Kerajaan Melayu Sriwijaya di Palembang pada abad ke-7. Menurut suatu teori di Palembang, kemudian ada teori lain mengatakan posisinya berada di Riau. Kemudian tamadun Melayu dipengaruhi oleh animisme dan dinamisme, kemudian agama Hindu, Buddha, dan tamadun India. Kita bisa kaji lebih jauh tentang animisme, dinamisme, agama Hindu, Buddha, dan tamadun India. Sejak berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Melayu Swarnabumi berkuasa pada abad ke-7, abad ke-11 hingga abad ke-14. Sementara Kerajaan Sriwijaya berkuasa pada abad ke-7 hingga pada abad ke-13. Kerajaan ini merupakan kerajaan maritim terbesar yang berlandaskan ekonomi perdagangan. Kemudian kedua kerajaan inilah yang berusaha menguasai perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda. Ini tercatat di dalam buku Mulyana Sumadio dalam tulisan Somari. Tahap yang kedua yaitu tahap Islam. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara melalui Aceh, yaitu di Perla Aceh pada abad ke-7. Islamlah yang menyebatikan dan menyangga atau menyagang alam Melayu, peradaban Melayu hingga berkembang pesat. Agama Islam yang masuk pada abad ke-7 ini menjadi jati diri bangsa Melayu. Negeri Melayu pertama yang memeluk Islam adalah suatu kampung Perla di Aceh. Kemudian raja pertama yang memeluk Islam adalah Raja Merah Silu yang bergelar Sultan Malikul Saleh. Dari sinilah Islam bergerak dan besar hingga di Kerajaan Melaka, Semenanjung Melayu, dan wilayah geografis seperti dibahas pada materi sebelumnya tadi. Pada masa Kerajaan Malaka yang dipimpin oleh Raja Parameswara, kemudian setelah Islam beliau bernama Iskandar sekitar tahun 1400 Masehi. Pada tahun 1414 Masehi di bawah Raja Parameswara atau Raja Iskandar Shah Sultan Malaka inilah Islam semakin meluas dan Kerajaan Malaka semakin maju peradabannya. Kebangkitan Imperium Malaka membawa masa kegemilangan bagi tamadun Melayu Islam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegemilangan Kerajaan Melaka sebagai imperium besar Melayu. Pertama, dari segi sosial politik, Malaka dengan cepat menjadi imperium yang baik berdasarkan pengalaman Parameswara di Sriwijaya. Kita ketahui Raja Parameswara ini merupakan keturunan kerajaan dari Sriwijaya. Kekuatan ini disempurnakan oleh Bendahara Tun Perak sebagai perancang dasar Imperium Malaka. Kemudian Malaka menjadi hebat dan kuat juga, diperkuat oleh kegagahan Laksamana Hang Tuah dan para sahabatnya yang mematahkan musuh-musuh dari berbilang kaum. Kedua, dari segi ekonomi perdagangan, Malaka merupakan bandar dagang terpenting strategis pada abad ke-15. Bandar ini terletak di tepi Selat Malaka dan di tengah jalur perdagangan dunia, Barat Timur dan Cina India.
Nah, selain itu, dari segi agama Islam, Malaka termasyhur sebagai pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian dari segi budaya bahasa, Malaka merupakan pusat pengembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca, iaitu bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa perhubungan dalam urusan sosial dan perdagangan. Selanjutnya, tahap ketiga tamadun Melayu iaitu tahap keruntuhan Kerajaan Malaka. Malaka diserang kolonial Portugis dan Malaka runtuh pada 25 Juli 1511. Kalau suatu saat kita berkesempatan ke Melaka, maka kita akan bisa berjalan-jalan untuk melihat-lihat benteng-benteng Portugis, yang bangunan-bangunan Portugis di masa penjajahan Portugis yang masih ada di Malaka. Setelah Kerajaan Malaka diruntuhkan oleh Portugis, tentu saja dengan peranan beberapa orang pengkhianat, tamadun Melayu diteruskan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, Kerajaan Melayu Aceh mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Ali Murayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528. Kemudian Sultan Iskandar Muda Johan Mahkota Alam pada tahun 1607 sampai 1636. Arti penting dan kebesaran Kerajaan Aceh seperti Malaka yaitu penguasaan sosial politik, pusat ekonomi, dan pusat perdagangan. Kebesaran Kerajaan Malaka dijadikan contoh kebesaran Kerajaan Aceh, sehingga Kerajaan Aceh pun menjadi kerajaan yang disegani di dunia. Kemudian Kutaraja juga dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat dakwah Islam, dan penulisan karya sastra. Nah, ini bisa dikatakan sebagai studi banding atau belajar. Kerajaan Aceh ini belajar dari Kerajaan Malaka. Tahap selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu tahap sosial politik. Nah, akibat pecahnya Kerajaan Melayu oleh kolonialis Inggris dan Belanda melalui Perjanjian London atau Traktat London pada tahun 1824, maka secara sosial politik Kerajaan Melayu, tamadun Melayu menjadi terpecah. Daerah Semenanjung, kemudian Singapura, Brunei Darussalam di bawah kekuasaan Inggris, sementara Riau, Kerajaan Melayu Riau, tamadun Melayu Riau, Lingga menjadi di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Secara politik, sosial maka menjadi pecah dan terpisah. Tetapi secara budaya, Kerajaan Melayu adalah tetap Kerajaan Melayu. Budaya Melayu tetap menjadi budaya Melayu walaupun terpisah oleh sosial dan politik. Tahap-tahap tamadun Melayu yang patut kita ketahui dan silakan untuk dikembangkan sehingga kita menjadi lebih kaya dengan tamadun Melayu. Demikian dan terima kasih. Semoga berfaedah.